Jadi Koperasi Desa Merah Putih yang di Aeng Batu-Batu ini merupakan salah satu koperasi yang menjadi piloting kami yang ada di Dakalar. Ya, cerita koperasi ini dibangun sejak bulan Februari tahun 2000. Targetnya minimal paling tidak dalam akhir tahun ini ada sekitar 2 atau 3 koperasi Desa Merah Putih yang ada di kecamatannya. Sehingga kalau ada 10 kecamatan dikali 2 berarti atau dikali 3 berarti sekitar 30 di akhir tahun ini yang harus sudah siap. Bagi seterusnya sehingga diharapkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno. Dan kali ini Vio berada di Galesong Utara, tepatnya di Desa Aeng Batu-Batu, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Aeng Batu-Batu. Nah, istimewanya di sore hari ini Vio langsung akan ngobrol, berbincang bersama Bupati Kabupaten Takalar. Langsung aja kita sapa Bapak Bupati. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Fio. Kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Pak waktunya ya. Oh sama-sama. Ini di tengah kesibukan. Ya. Iya, di tengah kesibukan pastinya sudah meluangkan waktu untuk Vio dan Tribuners Pak yang akan menyaksikan kita. Ini lebih lengkapnya bagaimana kita akan membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih Pak yang ada di Desa Aeng Batu-Batu. Nah, ini juga informasi awal juga buat Tribuners ketahui. Mungkin bagi sebagian Tribuners pastinya sudah mengetahui bahwa ini merupakan pilot project Pak ya. Di Sulawesi Selatan terpilihlah desa atau juga Kabupaten Takalar nih Pak. Rasanya seperti apa Pak? Kesannya dulu. Ya, alhamdulillah bahwa ini Desa Aeng Batu-Batu yang berada di lokasi Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, menjadi salah satu tempat di mana kami mengimplementasikan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo, dan ini menjadi piloting kami di Takalar khususnya, sehingga akan menjadi contoh bagi desa yang lain apabila ingin mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. Amin, semoga bisa menjadi replikasi juga Pak ya. Ya, diharapkan demikian ya. Baik, iya Pak Bupati, izin tadi mungkin Vio langsung tanyakan mengenai kesannya. Tapi sebelum itu bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Dan kemarin kantor Koperasi Desa Merah Putih ini dikunjungi oleh Pak Sesmen Koperasi. Ya, alhamdulillah. Kami dapat informasi juga Pak, ini ada suatu kunjungan ya Pak. Dan pastinya ada harapan-harapan yang dititipkan oleh Pak Sesmen nih Pak. Bagaimana yang disampaikan? Ya, beliau menyampaikan bahwa koperasi ini terus dijaga, dikembangkan sehingga semakin banyak anggota yang terlibat dalam koperasi ini, sehingga koperasinya akan semakin berkembang dan berikan manfaat bagi masyarakat, bagi desa, dan bisa menurunkan juga angka kemiskinan. Oke, Pak, ini luar biasa sekali walaupun di sore hari masih tetap fit Pak ya. Iya, ini kan nggak boleh nggak fit. Iya benar, makanya ada tips nggak Pak nih? Izin ini bagi kita kaula muda ini biasanya cepat capek nih Pak ya. Iya. Jadi pertama semangat itu harus dijaga. Semangat, oke. Apapun aktivitas kita, kegiatan kita dan sebagainya, kita harus tetap menjaga semangat. Yang kedua, kita harus mau melihat lingkungan dan mau belajar. Oke, betul. Mau belajar, apapun yang baru kita harus belajar. Bagaimana pesertanya harus belajar. Yang ketiga, selalu sampaikan, kalau kita punya semangat, kita mau belajar, kita harus mau berubah juga untuk hal-hal yang baru sehingga lebih baik. Dan itu mendorong kita untuk berbuat yang lebih kreatif dan inovatif. Oke. Ini misalnya kalau anak-anak muda harusnya merasa tertampar nih Pak ya, harus belajar dan mau berubah. Oke. Pak, izin kalau misalnya kita bahas lebih lanjut mengenai Kopdes Merah Putih yang ada di Desa Aeng Batu-Batu ini, boleh kita lanjut di dalam Pak? Bisa deh. Boleh Pak ya? Ini bagus. Oke, baik. Sambil santai cerita-cerita ya. Ayo kita ikuti ya teman-teman. Izin Pak, kita akan ngobrol di dalam ruangan. Iya, boleh dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariparati Yuliani SPD MSI. Saya selaku Kepala Desa Aeng Batu-Batu di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Ya, jadi saya menjelaskan sebelumnya itu kita di awal Maret sudah merencanakan membangun kantor koperasi. Nah, setelah pembangunan kantor koperasi itu selesai, kita mengundang Bapak Bupati Takalar untuk meresmikan pada waktu itu. Dan setelah diresmikan di bulan Maret itu, alhamdulillah kita diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri Koperasi sebagai desa tercepat membangun koperasi di Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu
di bulan Juli kami ditetapkan sebagai tempat mock-up launching. Di saat launching Bapak Presiden di Klaten, kita di sini launching mock-up tepatnya di Kopdes Aeng Batu-Batu dan dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kami memiliki KDMP Aeng Batu-Batu memiliki 7 unit usaha, di mana 7 unit usaha diantaranya apotik klinik, agen LPG, kemudian ada agen pos, tempat penjualan pupuk, gerai sembako, agen mandiri, dan setelah kami ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mendapatkan sebagai kampung nelayan, kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan itu berupa Kulsturek, pabrik es, SPBN, kapal 10 unit dan tambatan perahu, dan insya Allah keempat unit usaha yang diberikan oleh Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikelola oleh KDMP Aeng Batu-Batu. Jadi dari 7 total usaha bertambah menjadi 11 unit usaha yang dikelola. Yang signifikan saat ini yang kami tempati saat ini adalah gerai sembako, karena gerai sembako memiliki harga yang cukup murah sehingga masyarakat sangat antusias dan berterima kasih dengan kehadiran KDMP termasuk gerai yang ada di sini karena harganya cukup terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratu dari Desa Aeng Batu-Batu sekaligus anggota Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu. Alasannya karena dekat dari rumah, harganya amat sangat lebih murah daripada di pasar atau di warung lainnya. Layanan yang sering saya gunakan itu gerai sembako dengan klinik apotik. Alhamdulillah kesannya amat sangat membantu sekali karena dekat dan murah. Ya, supaya kedepannya lebih baik lagi pemanfaatan gerai sembakonya itu lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi. Begitu juga obat-obatan yang ada di klinik supaya bisa lebih banyak lagi dan kami tidak perlu keluar ke apotik-apotik untuk mencari obat. Oke, silakan Pak. Ayo. Ya, terima kasih. Kita ngobrol di sini lagi Pak ya. Ya, Izin. ngobrol santai di sini Iya. ya. Baik. Oke. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Ya, Tadi sama-sama. sudah kita perkenalan sedikit ya buat teman-teman juga Tribuners ketahui apa saja kemudian bagaimana bangunan dari kantor Kopdes Merah Putih yang ada di Desa Aeng Batu-Batu ini. Ya. Dan mungkin bagi sebagian Tribuners ketahuinya koperasi itu biasanya secara manual atau konvensional nih Pak ya. Sekarang kan berubah lagi ke digital atau sudah terdigitalisasi. Nah, bagi sebagian Tribuners mungkin hanya melakukan layanan simpan pinjam. Tapi yang berbeda saat ini sudah lengkap dengan gerai-gerainya Pak. Betul. Gerai sembako, kemudian ada yang lebih emesnya lagi Pak, ada apotek, ada klinik, Nah, LPG. itu sangat membantu sekali Pak. Ya. Tapi kalau menyoal persiapan ya Pak, dari adanya hingga bangunnya Pak ya, hingga di launching mungkin istilahnya dengan adanya Kopdes Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu ini, bagaimana Pak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi terima kasih Ya, Mbak Vio ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih yang di Aeng Batu-Batu ini merupakan salah satu koperasi yang menjadi piloting kami yang ada di Dakalar. Ya, cerita koperasi ini dibangun sejak bulan Februari tahun 2025. Ya, sehingga pembangunan fisik memang pada saat itu belum semuanya, baru yang bangunan utama ini. Kemudian sejalan dengan kebutuhan, ada penambahan usaha ya. Ada 9 sekarang itu usahanya, akhirnya ada klinik, ada apotik, ada simpan pinjam, bahkan agen bank juga ada, sehingga membutuhkan penambahan ruangan dan seperti kondisi sekarang ini. Ini kurang lebih butuh waktu sekitar 4 bulan ya untuk semuanya. Dan alhamdulillah koperasi Desa Merah Putih ini diresmikan oleh Pak Presiden secara bersama-sama waktu itu pada tanggal 21 Juli
2025, kira-kira begitu. Oke, berarti ini progresnya baru berjalan 2 bulan Pak ya? Ya, sejak Juli sampai dengan September ini 2 bulan. Dan alhamdulillah tiap hari semakin banyak orang, semakin dikenal, anggota juga semakin bertambah juga. Ya, betul. Iya. Kurang lebih katanya informasi yang kami terima ada total 3.000-an anggota Pak sampai saat ini. Ya, betul. Iya. Dari seluruh koperasi di Takalar ini. Sekarang kan di Takalar ini ada sekitar 18 koperasi. Dari kita ada 86 desa, Iya. kemudian 24 kelurahan. Nah, yang sudah beroperasi itu ada 18 koperasi desa Merah Putih. Oke. Itu anggota totalnya itu 3.250-an lah kira-kira. Oke. Ya. Iya. Dan itu akan terus bertambah. Ya. Baik, boleh kami tahu Pak, ini kalau misalnya per harinya data yang masuk di Bapak, ini kan terdigitalisasi, berarti langsung bisa dilihat secara real time. Itu biasanya per hari pendapatannya berapa Pak? Omset rata-rata per hari sekitar 2 juta. 2 jutaan? Di koperasi ini. Oke, di sini Pak khususnya? 2 juta ya. Makanya menjadi percontohan juga Pak ya? Iya, betul. Oke. Dan strategi dari pemerintah kabupaten sendiri Pak untuk bagaimana memeratakan dari 18 koperasi yang ada sampai saat ini kan masih ada PR berapa puluhan nih Pak ya. Iya, strateginya seperti apa? Ya, jadi pertama kan yang di awal adalah kita membentuk piloting dalam hal ini koperasi Desa Merah Putih di Ayam Batu-Batu. Kemudian dicontoh oleh desa-desa yang lain. 2-3 hari yang lalu saya meresmikan juga koperasi di Galesong Baru. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Galesong. Itu adalah koperasi yang ke-18 yang kami resmikan. Sehingga saya targetin di Takalar ini ada 10 kecamatan. Ya. Kemudian 10 kecamatan saya targetin minimal paling tidak dalam akhir tahun ini ada sekitar 2 atau 3 koperasi Desa Merah Putih yang ada di kecamatannya. Sehingga kalau ada 10 kecamatan dikali 2 berarti atau dikali 3 berarti sekitar 30 di akhir tahun ini yang harus sudah siap. Bagi seterusnya sehingga diharapkan bahwa kira-kira akhir tahun depan kira-kira 80-90% itu sudah terbentuk koperasi dan ini sangat membantu masyarakat menggerakkan ekonomi. Betul. Sesuai dengan apa yang menjadi cita Bapak Presiden Prabowo bahwa pembangunan desa dimulai dari bawah dan untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Apalagi juga menumbuhkan kemandirian dari masyarakat itu sendiri Pak ya. Oke, tadi mungkin juga kita sudah bagaimana mendapat testimoni nih Pak ya, bagaimana hadirnya Kopdes ini betul-betul sangat membantu. Nah, boleh disampaikan Pak mungkin untuk pemilihan Kabupaten Takalar sendiri menjadi pilot project khususnya di Sulawesi Selatan karena apa nih Pak alasannya? Jadi pertama waktu itu di kick off ya tentang koperasi Desa Merah Putih, kami di Takalar ini khususnya itu langsung bergerak cepat. 86 desa bergerak secara bersama-sama dipandu dari kami di kabupaten untuk mendaftarkan di notaris ya koperasi desa masing-masing. Kemudian yang kedua membentuk musyawarah desa luar biasa untuk membuat kepengurusan. Jadi itu pertama. Dan kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai kabupaten pertama yang mendaftarkan administrasi dan konotarisnya terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Dari sana kemudian koperasi Desa Ayam Batu-Batu ini kemudian terus berinovasi berkreasi menjadi koperasi yang terbaik di Takalar ini. Kemudian kita daftarkan di provinsi dan alhamdulillah dipilih menjadi salah satu koperasi Desa Merah Putih yang menjadi piloting di Takalar ini Oke, berarti ada alur pendaftaran terlebih dahulu Pak, administrasinya Pak ya. Ini bisa dilihat juga nanti mungkin boleh kita insert ada ini Pak buktinya ketika melakukan bagaimana pendaftaran administrasi dan juga sudah mendapatkan penghargaan lantas Pak ya. Sudah mendapat penghargaan juga. Nah, kalau untuk melihat bagaimana peran koperasi Desa Merah Putih ini Pak dalam beberapa bulan atau mungkin tahun kita sebutnya tahun depan nih Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi pertama ada 3 hal menurut kami di mana koperasi Desa Merah Putih ini sukses. Yang pertama adalah bagaimana manajemen dan kepengurusan di situ. Harus orang punya visi yang sama untuk membangun dan memajukan koperasi ini. Yang kedua bagaimana unit usahanya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sempat. Takalar ini ada 3, kalau kita bagi ada 3 lokasi atau di profil. Ada desa yang berada di pulau, ada desa yang berada di pesisir, dan ada desa yang berada di
dataran rendah dan pegunungan. Pasti akan berbeda aktivitasnya Betul. karena sesuai dengan kondisi. Sehingga koperasi desa ini kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat di setempat. Yang kedua, koperasi ini tergantung juga dengan anggotanya. Semakin banyak anggotanya, semakin bagus. Sehingga kita harapkan bahwa semakin banyak masyarakat kita yang di desa yang ikut mendaftar menjadi anggota koperasi. Ini yang kita harapkan. Sehingga ke depan 2026 dan seterusnya koperasi desa Merah Putih yang ada di Takalar ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menggerakkan ekonomi dan bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Takalar. Amin. Iya. Jadi Bapak ini sampaikan bagaimana pengamatan Bapak sekaligus juga harapan Pak ya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Takalar, melihat bagaimana atau juga memetakan Pak ya kebutuhan seperti apa yang mereka butuhkan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Oke. Nah, pertanyaannya Pak, apakah seluruh koperasi yang sudah beroperasi ini apakah masuk dalam RPJMD atau seperti apa nih? Ya. Jadi kami punya visi Takalar maju, berdaya saing melalui ekonomi digital. Ini ada ekonomi dan ada digitalnya di situ. Nah, ekonomi di sini juga terkait dengan bagaimana menggerakkan ekonomi secara keseluruhan termasuk yang ada di desa. Dan ini kami jabarkan juga dan sesuai dengan apa yang menjadi astacita Bapak Presiden Prabowo yang astacita ke-6 kalau nggak salah itu terkait dengan pembangunan desa, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah, masuknya di RPJMD itu di mana ada 7 program prioritas. Program prioritas yang keempat itu adalah Takalar unggul untuk koperasi dan seterusnya. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya masuknya di program prioritas ini dan masuk dalam RPJMD sehingga menjadi pengawalan kami sampai dengan 5 tahun ke depan. Sudah secara masuk, struktur Pak, ya? ada yang menjadi kontrol bagi kami. Ya. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa ada digital dan juga ekonomi. Iya, betul. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana kemudian transformasinya nih Pak dari koperasi konvensional tiba-tiba harus dihadapkan dengan koperasi digital nih. Bagaimana kemudian sosialisasinya, edukasinya Pak? Ya, jadi alhamdulillah sekarang ini koperasi desa khususnya yang di Aeng Batu ini sudah menggunakan digitalisasi khususnya di transaksinya. Jadi kalau kita transaksi kita menggunakan QRIS bisa ya, sehingga diharapkan bahwa masyarakat tidak harus membayar cash. Yang kedua, sistem inventory-nya juga sudah menggunakan digitalisasi. Sementara ini kami menggunakan aplikasi Copin dari Telkomsel, tapi nanti akan ada aplikasi namanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Jadi masing-masing koperasi punya account. Nanti di situ akan kelihatan berapa stoknya, berapa transaksi, lebih gampang diaudit, lebih gampang dilihat transaksi hariannya berapa, seperti apa dan sebagainya. Jadi pertumbuhan masing-masing koperasi desa itu akan kelihatan dengan SIMKOPDES itu. Oke. Jadi bisa secara real time Pak ya dilihat dan pastinya transparan kalau dengan digitalisasi sekarang ini. Oke. Ini kan informasi yang kita terima lagi Pak ya, kabarnya bagaimana kemudian harapan Pak Bupati adalah pertumbuhan ekonomi itu di angka 2 miliar Pak ya, 2 miliar per tahun. Ya, omset daripada transaksi koperasi 2 miliar per tahun. 2 miliar per tahun. Proyeksinya seperti apa saat ini Pak? Jadi dengan melihat kondisi saat ini, insya Allah angka itu bisa tercapai. Bisa dibayangkan kalau kita punya koperasi di Takalar ini 110, kalau menuju 1 miliar saja per tahun sudah ada 110 miliar perputaran ekonomi yang luar biasa. Dan itu membantu masyarakat kami. Sehingga ini kami dorong ya masing-masing desa untuk segera mengoperasikan, mengimplementasikan koperasi desa ini agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang semakin cepat dan sebesar-besarnya. Ya. Tadi ada satu testimoni yang kami dapatkan Pak bahwa mereka ini akhirnya tertarik juga untuk bergabung menjadi anggota karena katanya ada syarat bahwa ketika berbelanja harus menjadi anggota. Nah, melihat ini apakah memang syarat itu wajib diterapkan atau seperti apa pengamatan Pak Bupati? Jadi anggota koperasi ini kan adalah anggota yang ada atau masyarakat yang ada di desa di Aeng Batu ini atau desa di mana mereka berada. Nah, ketika menjadi anggota dia akan mendapatkan manfaat apa itu? Ada SHU-nya, kemudian transaksinya di barang-barang di koperasi itu lebih kompetitif, harganya lebih bisa terjangkau ya. Ya, kemudian karena SHU ini kan dibagi setiap bulan juga ada manfaat yang dapatkan. Dia nyimpan simpanan wajib, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Simpanan pokok itu ketika mendaftar menjadi anggota koperasi kita nyimpan sejumlah tertentu sesuai dengan aturan koperasi. Kemudian simpanan wajib itu simpanan di mana kita semacam tabungan lah seperti itu.
itu akan menjadi tabungan kita. Nanti akan SHU-nya dibagi berdasarkan simpanan itu, sehingga manfaat mendapatkan barang-barang yang harganya lebih terjangkau. Yang kedua dapat SHU, sisa hasil usaha yang dibagi setiap tahun. Setiap tahunnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak ya, bagaimana kemudian pemberdayaan masyarakat? Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan koperasi ini Pak? Boleh disampaikan kepada Tribuners? Jadi yang pertama ya, koperasi ini bukan melibatkan masyarakat, khususnya dalam keanggotaan. Jadi semakin banyak anggota atau masyarakat yang terlibat, maka akan semakin bagus bagi koperasi dan semakin bagus juga untuk masyarakat, karena pasti kebutuhannya kan banyak. Semakin banyak orang, kebutuhannya makin banyak, transaksinya semakin banyak, koperasinya semakin hidup, dan anggotanya juga sudah semakin bisa menikmati hasilnya. Yang kedua, bahwa koperasi ini kan butuh pegawai, butuh orang-orang, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sini. Ya. Yang ketiga, bahwa koperasi ini kan butuh suplai barang, ya, untuk kegiatan dan sebagainya macam. Itu kan juga menghidupkan ekonomi. Bagaimana disuplai koperasi, di samping menghidupkan transaksi dalam koperasi itu sendiri. Jadi saya kira demikian. Jadi memang koperasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita yang ada di desa. Ada kemudahannya. Tidak, aduh, beli jauh di ibu kota kabupaten, di ibu kota kecamatan. Sekarang mereka bisa di sini, bisa mereka ngirim paket, karena di sini ada tempat pengiriman paket, agen paket dari pos. Jadi tidak usah jauh. Itu kan kemudahan. Mereka harus mengeluarkan kos transportasi untuk ke satu tempat. Sekarang sudah ada agen bank. Mereka membayar hal-hal yang terkait dengan kebutuhannya di sini, sudah ada bank. Ya. Biaya pendidikan mungkin Biaya juga pendidikan Pak ya. juga ya. Jadi sangat membantu sekali. Jadi banyak aspek di mana masyarakat itu sangat terbantukan, dan ini didorong penuh oleh pemerintah untuk bagaimana koperasi desa ini bisa maksimal. Oke, ini kan untuk masyarakat ataupun juga mungkin dari segi UMKM-nya nih Pak. Kalau mungkin peran yang langsung dirasakan oleh para nelayan atau petani, mungkin dari segi apanya nih Pak? Ya, jadi banyak hal ya. Kebetulan Aeng Batu-Batu ini adalah daerah pertaniannya ada, daerah nelayannya juga ada. Nah, saya bicara dari pertanian. Di koperasi ini juga ada usaha terkait dengan alsintan. Ya, terkait dengan usaha untuk kebutuhan petani. Ini sangat terbantu petani. Ya, namanya anggota koperasi, dia belanja di situ kan beda dengan belanja di tempat bukan koperasi dia. Ada penyewaan alsintan, sehingga kehadiran daripada koperasi ini betul sangat membantu. Demikian pula nelayan. Nanti di Desa Aeng Batu-Batu ini, insya Allah bulan Desember juga ada Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan. Ya, Oke. Betul. Baik, itu progresnya sampai saat ini gimana Pak? Sekarang lagi survei dari tim Kementerian KKP, kemudian survei, kemudian kita akan bangun beberapa tempat-tempat, mulai dari misalnya cold storage ya dan sebagainya terkait dengan kampung nelayan. Ya, sehingga dalam satu desa ini ada dua, Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini saling bersinergi. Sehingga desa ini diharapkan bukan cuma piloting di koperasi desa, tapi menjadi piloting untuk desa secara keseluruhan dalam menggerakkan potensi desa, ekonomi desa. Kami menunggu kabar baiknya Pak, ya, update-nya bagaimana? Mungkin boleh undang Tribun Timur juga untuk nanti ikut kita Pak undang lagi lah Tribun Timur untuk ngobrol. Oke, baik Pak. Ini kan kalau berbicara tentang bagaimana tadi SDM atau juga mungkin manfaat-manfaatnya kepada masyarakat, menjadi pertanyaan bagaimana kemudian pelatihan literasi mungkin yang diberikan kepada anggota ataupun juga pengurus nih Pak. Bagaimana yang diberikan Pak? Jadi terkait dengan pengembangan koperasinya sendiri, kemarin pada saat kunjungan Pak Sesmen, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, menyampaikan bahwa nanti ada pendampingan. Ya, masing-masing koperasi itu untuk pendampingan sehingga koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Pendampingannya berarti mungkin juga nanti ada seleksi pendampingan. Diseleksi pendampingannya dari eksternal, diseleksi sehingga katakan ini Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu ini ada satu orang pendamping akan melihat seperti apa dan sebagainya, sehingga koperasi ini terkelola semakin bagus. Yang kedua, nanti di tingkat dinas UKM ya, koperasi yang ada di kabupaten ada 2 orang yang menjadi supervisor untuk melihat secara keseluruhan di koperasi mana yang berjalan, apa yang perlu di benchmark, dicontoh, di mana kelemahannya, sehingga ada yang melihat, ada tim ahlinya lah.
kira-kira melihat oh ini di Takalar seperti ini progresnya, berapa desa yang sudah berkoperasi, apa masalahnya di masing-masing desa, di samping juga ada pendamping di masing-masing koperasi. Jadi saya kira sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menggerakkan membangun koperasi ini yang ada di desa. Ya. Jadi ada monitoring juga Pak Ada secara langsung Pak monitoringnya, ya. iya. Oke, jadi bukan hanya bergerak sendiri tapi juga bersama-sama dengan pemerintah pusat bahkan Betul, Pak ya. betul. Oke, lantas mungkin kalau tadi sudah disampaikan ada supporting, kemudian intervensi dari pemerintah pusat. Sebenarnya tantangannya ada di mana lantas Pak? Ini dua bulan berjalan pengamatan atau juga berdasarkan kacamata Pak Bupati nih Pak ya, yang harus disentuh di bagian mana ini Pak? Jadi tadi ada 3 kesuksesan sekaligus itu menjadi tantangan. Pertama, bagaimana manajemen koperasi itu berjalan dengan baik. Ya kan di sana ada bagaimana transaksi, bagaimana sistem inventory, bagaimana laporan keuangan, bagaimana sistem kontrol dalam mereka, ada manajemen di situ ya. Ini menjadi tantangan juga sehingga diharapkan bahwa pengurus koperasi itu ya punya ilmu, punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan juga repot. Sehingga perlu mereka diajarin, diberitahu dan sebagainya, administrasi dan sebagainya ya. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam anggota koperasi, ya kan? Karena semakin banyak anggota koperasi maka semakin banyak kebutuhan yang akan disiapkan oleh koperasi. Ya kan setiap orang kan beda. Kalau misalnya 10 orang cuma 10 orang minyak goreng sehari beda dengan 20 orang 20 kilogram minyak goreng sehari kan beda. Semakin banyak volumenya sehingga ini semakin membantu. Dan jadi bagaimana kita mengajak anggota masyarakat ini menjadi anggota koperasi. Tantangan yang ketiga adalah menyiapkan usaha-usaha yang memang sesuai dengan bidang yang ada di desa, kebutuhan yang ada di desa ya. Dan prospeknya seperti apa untuk tahun depan, 5 tahun ke depan, sehingga koperasi ini benar-benar tumbuh dari bawah, kebutuhannya dari bawah dan dihidupkan sendiri oleh masyarakat yang ada di situ. Ya. Jadi semakin kuat, fundamental ekonominya kuat. Makanya tadi mungkin sejalan dengan yang saya sampaikan juga, ini korelasinya sangat luar biasa karena harus menumbuhkan kemandirian juga di tengah masyarakat begitu Pak ya. Jangan hanya kemudian mengandalkan pemerintah saja, tapi pemerintah sudah memberikan wadah juga seperti itu. Lantas mungkin untuk closing statement kita, mohon izin Pak Bupati, seperti apa pesan yang ingin disampaikan nih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Takalar, mungkin mengubah ya pola mindset dari menganggap koperasi itu sebagai tempat simpan pinjam saja, tapi sekarang ini kita harus ubah menjadi bagaimana pusat memperdalam, meningkatkan juga ekonomi desa kita sendiri, Pak. Silakan. Jadi yang pertama untuk seluruh desa yang ada di Takalar ya, kita atau kami pemerintah kabupaten mendorong untuk segera terbentuk koperasi Desa Merah Putih yang ada di masing-masing desanya, dan sekarang sudah ada koperasi Desa Merah Putih di Aeng Batu-Batu ini menjadi contoh, menjadi piloting, menjadi role model sehingga sangat gampang untuk datang melihat seperti apa koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan. Itu satu. Yang kedua, kami tentunya mendorong juga kepada anggota, kepada masyarakat di mana sudah terbentuk 18 koperasi Desa Merah Putih untuk segera ikut dalam keanggotaan koperasi desa, sehingga diharapkan bahwa koperasinya semakin baik dan anggotanya juga tentunya akan semakin beruntung. Ayo mari kita majukan desa kita, kabupaten kita, negara kita dengan ikut berkoperasi ya. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya, dan kita juga berdoakan sama-sama bagaimana kemudian sekali lagi apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Desa Aeng Batu-Batu ini bisa menjadi replikasi Pak, inspirasi juga bagi desa lainnya yang ada di kabupaten lain ataupun juga mungkin yang khususnya di Kabupaten Takalar itu bisa menjadi inspirasi juga, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Takalar. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Mbak Vio. Kita jumpa lagi di lain sesi Pak ya, mungkin ada bahasan-bahasan lagi yang kemudian harus kita sampaikan kepada Tribuners semua Pak. Sekali lagi Pak, sehat, sukses selalu sehat, ya. Sama-sama. Baik, semuanya, Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita hari ini Tribuners, dan jangan lupa saksikan program lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timor. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan juga Pak Bupati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.